Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian siang zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Memulai taklim, kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha wa tarkuha wa ahduha aula min tarkiha in kana ala siqatin minal qiyami biha. Faslun, ini suatu pasal, wa idza wajada luqatatan, dan apabila seseorang menemukan luqatah, barang tercecer, barang temuan fi mawatin. Mawatin itu rimba atau tempat yang tidak berpenghuni. Di tempat yang tidak ada penghuninya, autoritin atau di jalan, falahu akhduha, maka ia boleh mengambilnya, watarkuha atau membiarkannya. Diambil boleh, dibiarkan nggak apa-apa, nggak masalah. Wa ahduha aula min tarkiha, mengambil barang temuan tercecer itu, aula min tarkiha, lebih baik daripada membiarkannya, in kana ala siqatin minal qiyami biha, apabila ia yakin mampu mengurusinya. Wa idza akhadhaha, jika ia mengambilnya, wajaba alaihi ay ya'rifa sittata asya'a, maka ia wajib untuk mengetahui 6 hal. Wi'a'aha, wadahnya, ifasoha, tutupnya, wika'aha, talinya, jinsaha, jenisnya, wa adadaha, jumlahnya, wa yahfadhuha fi hirzi misliha, ia menjaganya, menyimpannya di tempat penyimpanannya yang layak. Tsumma idza arada tamalukaha, kemudian jika ia ingin memilikinya, arrafa hasanatan, ia akan mengumumkannya selama setahun, ala abwabil masajidi, di pintu masjid, wa fil maudi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat yang ia menemukan barang itu. Fa ilam yajid sahibaha, apabila ia tidak menemukan pemiliknya, kana lahu ayatamallakaha bisyartid dhamani, maka ia boleh memilikinya dengan syarat mengganti.
Kalau nanti yang punya datang, itu dia siap untuk ganti. Ada yang namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Barang temuan itu barang yang antara dia dengan pemiliknya itu sedang tidak bersama. Orang yang punyanya di mana, barangnya ada di mana. Itu tercecer biasanya. Barang temuan. Disebut nemu itu kalau di tempat yang tidak berpenghuni. Itu namanya nemu. Kalau di tempat yang berpenghuni, itu nanti bisa jadi bukan nemu itu, bukan. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Rezeki anak soleh saat. Kenapa? Saya tadi namu ke rumah Bu Haji, di bawah meja ada uang 100. Itu bukan nemu itu. Itu ya punya Bu Hajinya kalau itu. Ya. Jadi yang disebut nemu itu, kalau kita mendapati barang itu di tempat yang tidak berpenghuni. Di hutan, di rimba, atau di jalan. Tapi jangan asal di jalan berarti barang temuan ya. Wah ini ada motor di jalan ini, nemu berarti. Bukan, itu ada pemiliknya lagi parkir kalau itu. Ya, bedain. Jadi ada yang namanya barang temuan, itu nemunya di tempat tidak berpenghuni, atau nemunya di jalan. Kalau ada penghuninya atau ibu tahu siapa pemiliknya, maka namanya bukan nemu. Bukan. Ibu-ibu nyuci celana punya suami, ada duitnya nemu apa bukan? Bukan nemu itu, ada pemiliknya. Ibu tahu itu. Ibu tahu punya siapa, ya balikin, balikin itu, balikin. Ya. Yang disebut nemu itu tadi, kalau iya ini ya kita ngikut di kitab aja, ikut di kitab. Disebut nemu itu kalau kita nemunya di tempat tidak berpenghuni atau di jalan. Soalnya kadang-kadang nanya begitu. Ustaz, saya lagi nyuci. Kemudian apa namanya di celana suami saya nemu uang. Apakah uangnya halal? Tidak, saya bilang tidak halal. Uangnya tidak halal itu, tidak. Tanya dulu suami, ini uangnya dipakai apa enggak gitu ya. Kalau suami ngomong udah buat kamu aja halal, itu yang bikin halal itu hibahnya itu yang halal ya. Tapi kalau ujuk-ujuk apa namanya? Gimana? Kalau nggak nanyain juga kita tahu itu punya siapa gitu. Ini ibu-ibu nunggu ditanya kayaknya gitu ya. Kalau nggak ditanya berarti halal ya tidak, tetap tidak halal tidak ya. Oke. Misalnya begini ya, kalau dibalik suami ibu tiba-tiba nemu duit ibu, ibu nggak nanya-nanya, apa halal nggak buat suami? Ya kalau nggak halal buat suami, kalau dibalik juga sama. Berarti tidak halal buat istri, sama itu. Berlaku dua belah pihak itu ya. Oke. Jadi nanti patokannya begini, kalau kita nemunya di tempat yang ada penghuninya, atau nemunya di tempat yang ada pengurusnya, nemunya di tempat yang ada pengelolanya, serahkan pada pengurusnya, serahkan. Jangan ibu-ibu, misalnya di WC masjid, nemu dompet, langsung pulang senyum-senyum masukin duit di kotak amal. Lah kok seneng gitu Bu? Ya Alhamdulillah Ustaz, rezeki anak soleh. Saya emang lagi banyak utang tadi sholat di masjid pas ke WC kok nemu dompet. Allah tahu saya nggak punya duit tuh. Bukannya Allah tahu itu duit-duit orang itu dompetnya itu. Ya. Lalu gimana caranya? Ya kalau kita nemu di tempat yang ada pemiliknya, maka serahkan. Nemunya di mana? Nemunya di masjid. Maka berikan kepada DKM, kepada pengurusnya, kepada penjaganya. Nanti akan diumumkan.
Barang siapa yang merasa kehilangan bla 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 bla, maka silakan menghubungi kami. Bisa. Jangan ibu bawa pulang, jangan. Meskipun nanti saya umumin saat, nggak bisa begitu. Karena kita ini kalau kehilangan barang, itu kita akan jujuk lagi tempatnya. Tadi dia lagi masuk WC, naruh dompet, kemudian lupa nggak diambil lagi, udah pulang sampai rumah. Ingat dompetnya di WC Sari Asih, datangnya ya ke sini lagi. Makanya serahkan kepada pengurusnya. Nemunya di pasar, ya serahkan kepada siapa? Nemunya di parkiran, ya serahkan sama sekuritinya. Nemu di sekolah, serahkan sama pihak pengurus sekolahnya. Jadi nemu dimanapun, nemu di gedung, ya serahkan sama pengurus gedungnya. Patokannya, kalau ada penghuninya, ada pengurusnya, ada pengelolanya, serahkan kepada yang ngelola. Kalau kita nemu di jalan, itu boleh kita ambil, tapi tetap kasih pengumuman di jalan itu. Kasih. Cari ada pohon nggak di situ? Ada tiang listrik nggak di situ? Atau ada apa yang kira-kira bisa ditempel? Tempel pengumuman. Tempel. Barang siapa yang merasa kehilangan dompet, misalnya, harap hubungi kami. Cantumin di bawah nomor WA. Paling 4 jam udah jadi artis itu ntar. Ya. Banyak yang hubungi, ya, merasa sebagai pemilik dompet begitu. Karena biasanya begini, kita kalau kehilangan barang di jalan, biasanya jalannya akan kita susuri balik. Biasanya begitu. Ibu misalnya pulang dari Pasar Anyar misalnya. Belanja sampai rumah belanjaannya ada, tapi kemudian dompetnya kok perasaan jatuh ini. Biasanya kalau orang itu dia akan balik lagi melewati jalan yang tadi tuh. Sambil kemudian lihat-lihat ke bawah, apakah ada dompet yang jatuh atau tidak. Kira-kira begitu. Maka kalau kita nemunya di jalan, ya nanti kita umumkan, tapi juga apa namanya kita tempelkan sesuatu di tempat yang dekat dengan jalan itu, supaya nanti orang bisa melihat. Begitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Ibu-ibu. As- Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau nemunya di jalan tapi nggak ada dompetnya, duitnya doang. 150.000 itu gimana? Nggak ada dompetnya Pak Ustadz, jadi duit doang gitu 150 Sama ribu. ya, sama tetap kita umumkan, sama. Sebagian orang itu ada yang husnuzon, langsung 150 ribunya dimasukin ke kotak masjid. Nanti yang repot kalau yang punya datang minta ganti itu. Misalnya duitnya duit saya. Kemudian ibu udah terlanjur masukin. Saya minta ganti sama ibu. Suruh siapa masukin kotak masjid gitu kan. Jadi jangan langsung, tetap tunggu dulu dalam beberapa waktu tertentu. Untuk kemudian apa namanya jaga-jaga kok yang punya datang. Atau yang salah yang punyanya minta. Itu barangnya masih ada begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang Assalamualaikum. lain silakan. Ya, Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. tanya Ustadz, tadi kan kalau menemukan Cek, misalnya cek. punya suami pun harus ada izin ya. Eh, Gimana kalau itu misalnya kita belanjain buat makan-makan Mbak, semua juga keluarga gitu. Buat Terus makan-makan siapa? buat belanja, Oh, belanja buat dapur belanja. Kalau buat belanja boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. tapi kan kita udah punya komit gitu, Ustadz, uang saya, uang suami, uang saya juga gitu. Jadi patokannya begini,
Kalau uangnya kemudian ibu jadikan sebagai nafkah, jadikan sebagai kemudian uang belanja harian, ya silakan saja, itu kan bagian dari nafkah. Cuma masalahnya, nafkah seharinya segitu atau bukan? Ini masalah. Misalnya begini, biasa sehari dikasih 100 atau 150. Lalu tiba-tiba hari itu nemu di celana suami 500.000. 500.000 dibelanjain semua. Beli daging, beli duren, beli apa, begitu kan. Udah senang-senang, begitu makan bareng suami, tumben duit banyak nih belum dikasih. Lo tadi itu yang di dompet 500 itu bisa ngomel juga suaminya itu. Jadi kalau jumlahnya setara dengan nafkah, kemudian kita pakai sebagai nafkah, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi tetap ngomong dan izin suami itu yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dibahas itu soal barang yang hilang yang menemukan ya Ustadz ya. Ya. Nah sekarang bagaimana bagi yang pemiliknya? Pemiliknya itu jatuh dompetnya, terus dicari bolak-balik hilang. Akhirnya kita timbullah kita ikhlas aja lah gitu ya. Ya udah ikhlas lah. Nah hukum jumlah ikhlas yang kita ikhlaskan itu mendapat pahala berbentuk sedekah atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, kalau untuk pemiliknya memang nggak kita bahas. Karena nanti dompetnya bisa ketemu atau tidak kan iktikat baik yang nemu, bukan iktikat baik yang kehilangan. Kan gitu. Kalau yang kehilangan, seandainya dia nggak ikhlas, memang itu hak dia. Misalnya, uang saya hilang saat pengajian, misalnya. Seandainya saya nggak ikhlas, itu memang hak saya, nggak ada masalah. Jadi yang kita bahas itu etikat baik yang menemukan. Orang menemukan harta benda milik orang lain, kok bukannya dikembalikan atau diumumkan, tapi sama dia kok digunakan, begitu ya. Jadi kalau ibu misalnya kehilangan dan ibu ikhlas, ya nggak ada masalah. Itu yang terbaik begitu. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang baru bisa ibadah ketika kehilangan. Ada. Duitnya hilang, 300.000 di jalan. Kemudian ngomong, ya udah dah biarinlah, hitung-hitung sedekah. Lu sedekah aja nunggu hilang gitu loh. Artinya kalau nggak hilang itu ya mungkin nggak sedekah gitu loh. Tapi kalau ditanya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan ya itikat baik yang kehilangan saja itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tanya Ustadz. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada zaman sekarang ini, kalau di jalanan kita ketemu dompet, tindakan kita, kalau kita biari, diambil orang, mungkin orang jadinya orang jahat. Kalau kita lakukan, jadi repot kita ini. Yang jadi repot harus mengumumkan apa gitu. Sebaiknya kita gimana Ustadz kalau begini? Ya, jadi patokannya kan, kita ngambil boleh, membiarkan boleh, nggak apa-apa. Bukan kewajiban kita untuk ngambil, bukan. Ya, kita wajib ngambil kalau yakin yang nemukan nanti pasti zolim. Kalau sudah yakin begitu, wajib ngambil. Tapi kalau kita misalnya, saya udah repot ini, daripada nanti saya kerepotan, mudah-mudahan sesudah saya, ada orang baik lagi yang mau ngurusin. Kalau kita punya keyakinan begitu, silakan, nggak apa-apa, nggak diambil, nggak masalah. Kalau zaman sekarang rasanya keyakinan itu berkurang gitu ya. Kalau zaman sekarang Pak. Iya, artinya kalau kita masih ada harapan orang yang bisa berbuat baik lagi, nggak wajib ngambil. Tapi kalau kita yakin, ini kalau nggak saya ngambil, nggak ngurusin, ini kesian yang punya ini, kesian. Sebetulnya zaman sekarang itu kita dimudahkan, dompet itu biasanya ada identitasnya. Biasanya kadang ada SIM di situ, ada KTP di situ, ada ATM di situ. Kadang-kadang orang nyimpan NPWP di situ, kartu akses di situ, macam-macam di situ juga. Jadi paling tidak kemudian kita bisa tahu, oh mukanya nih kalau di KTP, di SIM, mukanya ini, namanya ini, alamatnya ini. Lebih mudah, meskipun nggak ada nomor HP-nya, tapi dengan media sosial itu kita bisa, kalau zaman dulu,
Kalau kita nemu sesuatu itu ngumumkannya di masjid. Karena jamaah masjid jumlahnya banyak. Berita itu kalau sampai ke masjid berarti viral. Kalau zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan tidak. Karena jumlah yang datang ke masjid memang tidak banyak, tidak. Zaman sekarang tapi kita punya media sosial, punya. Kita bisa foto, lalu kemudian kirim fotonya ke akun-akun media sosial yang kira-kira followernya banyak. Bisa. Misalnya kalau di Tangerang, ya kirim ke Instagram about Tangerang, itu banyak itu ya. Atau kemudian apa namanya, kalau punya grup WhatsApp yang anggotanya banyak, itu bisa kemudian ya dicolek-colek begitu ya. Soalnya begini, alhamdulillah zaman sekarang itu orang kadang-kadang share dan segala macam, itu banyak kadang-kadang info-info itu lewatnya situ. Kecelakaan di depan misalnya. Difotoin kemudian disebar di grup. Itu 2-3 jam ketahuan itu korbannya siapa, keluarganya tahu dari grup yang beredar begitu. Jadi sebetulnya ya lebih mudah juga begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Assalamualaikum Ya, Pak silakan. Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. anak saya pernah nemu uang 10.000. Terus aku nemu uang, mana uangnya? Tapi udah dijajanin, itu gimana Pak Ustadz? Dosa nggak, apa kita harus mengembalikan? Sedangkan nemunya di jalan. Jadi patokannya kalau kira-kira orangnya memang apa namanya uang 10.000, masa sih dia sampai naik motor 2 jam bolak-balik nyari uang 10.000 begitu kan? Enggak kayaknya. Kalau jumlahnya banyak mungkin masih nyari. Kalau 10.000 cara yang aman kalau begitu ya masukkan saja di kotak amal, diniati atas nama yang punya begitu Berarti aja. saya harus mengganti Pak Ustadz ya. Karena Iya, udah dijajanin anak saya. iya, lebih Masih baik kecil begitu. lagi ya, Ya, masih lebih TK. baik begitu supaya jajan anaknya halal begitu. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Kan ada beberapa tahun baru nggak lama saya jual tapi saya keluarkan zakatnya. Bagaimana Pak Ustadz? Ibu nemu gelang berapa? Ram. Wah, menang banyak itu ya. Di jalanan Ya, jalanan umum. setelah nemu diumumkan atau tidak? Tidak diumumkan. Tidak diumumkan. Nah, ini kesalahannya karena tidak diumumkan. Nemunya di mana? Nah, saya pakai motor. Kalau itu bentuknya di dompet begitu. Biasa. Oke, ya. Kalau sudah diumumkan selama setahun nggak ada yang ngaku, halal menjadi milik ibu bisa itu. Kalau sudah setahun. Tapi kalau belum diumumkan belum bisa itu, ya. Jadi Kalau bagaimana? belum diumumkan itu belum bisa, ya. Jadi cara yang paling aman itu, ya. Ya memang sih kalau sudah lewat setahunnya sekarang sudah lewat, tapi patokannya tidak diumumkan. Syaratnya bisa memiliki itu harus diumumkan. Syaratnya bisa memiliki harus diumumkan begitu. Kalau tidak diumumkan tidak halal untuk dimiliki, tidak halal. Ya. Bagaimana? Kan saya takut ya yaumul hisab nanti. Bagaimana Pak Itu Ustadz? tahunnya tahun berapa? Tahun 2002, anak saya 7 tahun. 2003. Tahun 2003. Iya. 20 tahun yang lalu. Ya, 2003 ya. Itu sebaiknya kalau kasusnya semacam itu nanti kalau secara fikih itu tidak halal buat kita karena tidak diumumkan. Tidak diumumkan. Itu dikembalikan lagi. Halo? Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang mengembalikan, Ibu, tolong jangan berisik ya ibu-ibu. Tolong didengarkan, jangan berisik ya ibu. itu apa namanya?
Ya disedekahkan, sedekahkan. Ya itu. Tapi karena sudah lewat lama, ada dua pendapat. Ada pendapat yang menganggapnya nggak apa-apa, tapi pendapat yang menganggap paling kuat itu ya halal dimiliki kalau diumumkan. Kalau tidak diumumkan tidak halal dimiliki. Artinya ada usaha dari kita, karena itu bukan barang kita. Tapi ada pendapat yang lain ya kalau pemiliknya kira-kira tidak ada ya halal. Ibu terserah milih pendapat yang mana. Tapi kalau ditanya mana yang paling kuat itu yang disedekahkan. Itu yang paling kuat pendapatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon ibu-ibu jangan berdiskusi sendiri, Bu. Karena suaranya jadi berisik. Tolong ibu-ibu jangan berdiskusi. Dengarkan kiai kita ini ya. Jadi enak pengajian. Silakan, Ustaz. Oke, baik. Kalau kita nanti akan mengumumkan, maka kita perlu kenali ciri-ciri fisik dari barang itu. Kenali. Kita kenali apa namanya bentuknya, bahannya, warnanya, wadahnya, jumlahnya, beratnya, kadarnya, segala macam itu. Tujuannya, kalau sewaktu-waktu ada orang yang datang, ngaku sebagai pemiliknya, itu bisa kita konfirmasi, bisa kita cocokkan. Bisa. Misalnya contohnya dompet tadi ya, contohnya dompet. Kita umumkan, dan kemudian nggak lama ada yang datang. Itu nanti tinggal kita tes saja. Ibu yang hilang dompetnya, dompet besar apa dompet kecil? Dompet besar, oh cocok. Warnanya apa? Hitam. Oh berarti bukan dompet ibu. Kalau gitu coklat destat. Ya nggak bisa dong, kan udah hitam jadi coklat gimana ya. Jadi patokannya itu, nanti semua ciri-cirinya apa segala macam itu kita pahami baik-baik. Jadi kalau misalnya yang punya datang, atau yang ngaku punya datang, kemudian dia mengklaim itu barang dia, diklaim itu barang dia, itu tinggal kita cocokkan sesuai nggak dengan ciri-cirinya. Tapi hati-hati juga. Kalau kita tidak yakin itu pemiliknya, jangan diserahkan dulu. Jangan. Dulu ada model kasus begini nih. Ada di masjid, orang nemukan dompet. Anggaplah di WC. Dicek dulu sama dia. Dicek di WC, isinya apa aja. Yang sifatnya kartu-kartu pengenal segala macam, diambil sama dia. Jadi kosongan tuh dompet hanya berisi uang saja. Ditaruh lagi sama dia di WC, sudah. Nggak lama ada orang lagi masuk WC, kebetulan orang baik. Lalu apa namanya diserahkan ke DKM. Oleh DKM diumumkan. Barang siapa yang merasa kehilangan dompet dan segala macam bisa menghubungi kami. Yang punyanya mungkin sudah pulang lama sejak tadi. Tapi tadi nih, yang datang lihat duluan, itu sudah paham ciri-cirinya. Sudah paham. Maka dia datang kemudian ke pengurus masjid. Dia datang. Itu dompetnya punya saya, Pak. Ya sudah, dompetnya warna apa? Dompetnya warna coklat. Bentuknya ini, mereknya ini. Isinya uang sekian. Orang udah diintip duluan sama dia. Jadi ya cocok begitu kan. Lalu kemudian apa namanya? Akhirnya diserahkanlah. Diserahkan pun tanpa pernyataan, tanpa serah terima, tanpa apa. Begitu kan. Udah diserahkan, diambil. Orangnya kemudian pulang. Setelah sekian lama, yang punya dompet sudah pulang, nyampe rumah baru ingat loh. Dompet saya hilang. Balik lagi ke masjid. Ngomong sama petugas masjid. Tadi ada yang nemu dompet nggak ya? Oh sudah diumumkan, sudah ada yang ambil. Loh Pak, itu dompet saya. Dompetnya begini. Loh, tadi juga dia nyebut sama dengan ciri-cirinya, jadi kami kasih. Ini pemilik aslinya nih yang datang ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang apa namanya, ya tadi memang ya berkilah supaya dapat. Jadi hati-hati. Artinya begini, kalau kita nemu barang, kemudian ada orang yang mengaku pemilik datang, kita nggak tahu itu pemilik aslinya atau bukan. Kalau kita yakin kita berikan, sekarang pun kalau kita berikannya pakai serah terima. Anda orang mana? Namanya siapa? Ya.
Kalau bisa KTP-nya mana, nomor WA-nya berapa. Jadi sewaktu-waktu nanti ada orang lagi yang datang, dan ternyata yang kedua yang datang itu pemilik yang aslinya, kita tinggal tunjukkan dompet Bapak diambil sama orang ini loh. Ini alamatnya ini, KTP-nya ini, nomor WA-nya ini. Gitu. Soalnya ada kasus juga yang kedua. Kasus yang kedua lebih parah lagi. Ya karena ini pengurus masjidnya juga tidak kemudian hati-hati menerima. Ada orang ketinggalan dompet di masjid. Isi uangnya 2 juta dalam dompet itu di WC. Akhirnya ada orang yang pakai WC, dilihat. Ya, duitnya 1,5 juta diambil dulu. Habis itu baru dompetnya, isi 500 masih ada duitnya, dibalikin ke DKM. Udah. Diumumkanlah sama DKM. Ini yang ngambil duitnya udah pulang. DKM ngumumin, gak lama pemilik dompetnya asli datang, kemudian ngomong, dicek, kaget. Loh, uang saya hilang. Uangnya 2 juta tadi Pak. Loh, kami nggak ngambil apa-apa. Tadi yang nemu siapa? Saya juga nggak tahu orangnya begini. Akan lebih baik kalau ada orang nemu, ngaku menemukan, orangnya juga ketika nyerahkan juga ada berita serah terimanya. Sama. Ya. Minta nomor HP-nya, nomor WA-nya apa, namanya siapa, alamatnya di mana. Jadi sewaktu-waktu yang punya datang kemudian, loh ini uangnya hilang. Oh jangan-jangan diambil duluan sama dia ini. Kita tahu ada informasinya. Ya. Jadi jangan kemudian sembarangan kita nerima atau sembarangan pula kita menyerahkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini contohnya kalau barang-barang atau benda-benda yang kira-kira awet dan tahan lama. Contohnya dompet tadi kan, awet dan tahan lama. Ya. Contohnya uang, contohnya perhiasan, contohnya contoh-contoh yang lain misalnya bisa. Tapi kan tidak semua barang yang kita temukan itu tahan lama. Ibu lagi ngaji di majelis taklim. Selesai ngaji, tiba-tiba nemu somai dibungkus. Masa iya somainya diumumin setahun gitu kan? Nggak mungkin, ya kan? Ya, nemu nasi bungkus lah begitu kan? Ini kalau misalnya kita umumin setahun, ya udah habis dulu ini. Kalau yang modelnya semacam itu, nanti nih ya, ada bahasanya nih. Walu qatatu ala arbaati abrubin. Luqatah atau barang temuan itu ada 4 jenis. Ahaduha yang pertama, mayabqa alad dawam fahadha hukmuhu. Barang yang awet, barang yang tahan lama, maka hukumnya sebagaimana yang sudah disebutkan. Diumumkan dulu selama setahun, dikenali ciri-cirinya, identitasnya. Kalau ada yang ngaku pemiliknya datang, dicocokkan. Kalau cocok dan kita yakin 100%, berikan. Nggak apa-apa. Tapi yang kedua ada wasani malayabqa alad dawam. Barang yang tidak tahan lama. Contohnya, kato'amir ratbi, seperti makanan yang basah. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa gharmihi au bai'ihi wa hibdi samanihi. Maka dia boleh milih di antara 2. Makan aja, nanti yang punya datang ganti gitu. Atau kalau bisa dijual, dijual. Simpen uang penjualannya, nanti yang punya datang kasih. Ibu rapi ngaji di majelis, kok ada nasi padang ini? Kebetulan lagi lapar ini. Ya. Umumin aja. Barang siapa yang merasa ada yang ketinggalan bekal, silakan balik lagi. Tunggu kok 5-10 menit nggak ada yang balik, hajar Bu, makan. Ya, makan. Boleh kan udah diumumkan. Ya. Boleh. Tiba-tiba habis makan yang punya datang. Wih, itu punya saya itu. Ya udah, tadi berapa belinya? 15.000, kasih, ganti, gitu.
Tapi halal, halal orang sudah kita umumkan. Atau misalnya kita umumkan nggak ada yang datang. Tapi ada orang, saya lagi lapar nih, saya beli aja deh. Oh ya udah nggak apa-apa. Berapa ini? Ya udah kira-kira berapa? 15 deh, udah. Udah kita terima duitnya. Nggak lama yang punya datang. Nasi saya gimana? Tadi emang ada yang minat itu. Dijual lah ya. Mana duitnya? Nih, tuh. Jadi sederhana. Kalau yang kira-kira nggak mungkin kuat setahun, ya jangan diumumin sampai setahun. Jangan. Nemu tibang apa namanya cilok kok diumumin setahun ya. Ngaco juga itu ya. Nggak. Jadi yang pertama, itu barang yang awet. Kalau barang yang awet, maka kemudian bisa kita lakukan hukumnya seperti yang awal tadi. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama, itu hukumnya kemudian bisa kita makan dan nanti kita ganti, atau kita jual, kita simpan uang penjualannya, misalnya yang punya datang, kita ganti. Itu saja. Ya. Atau ada model yang ketiga, wasalisu mayab kobi ilajin. Barang yang bisa tahan lama dengan proses. Ya. Karatbi seperti rutob. Karutobi seperti rutob. Rutob itu kurma basah. Fayaf aluma fihil maslahatu. Fayaf aluma fihil maslahata. Min bai'ihi. Wahib disamanihi. Au tajfifihi. Wahib zihi. Ada barang yang bisa awet tapi dengan proses. Kalau ada barang kira-kira bisa awet dengan proses, kita bisa milih dua. Kalau tadi pilihannya barang yang tidak awet, pilihannya dua. Langsung makan, yang punya datang ganti. Atau jual, yang punya datang kasih. Kan gitu, itu kalau barang yang nggak awet. Ini barangnya bisa awet, tapi dengan proses. Maka terserah, kita jual langsung. Kita jual langsung, misalnya nanti yang punya datang kasih. Atau misalnya contohnya di sini kurma basah, dikeringkan dulu, kemudian disimpan. Yang punya datang, nih punya ente dulu masih kurma muda basah, sekarang udah matang tuh. Ya nggak apa-apa, terserah. Mau langsung dijual sama dia, nanti yang punya datang kasih, atau kemudian diproses, diolah sendiri sama dia, nanti yang punya datang juga kasih, gitu aja. Ibu nemu kok di apa namanya di depan rumahnya kok tiba-tiba nih ada satu plastik mangga muda ini, gitu. Cocok ini, misalnya. Mau langsung dijual, bisa, uangnya simpen. Ya. Tapi umumin dulu, tetap pengumuman itu tetap, tapi tidak sampai setahun, gitu loh. Tapi kalau mengumumkan ya tetap, ya. Tapi tidak sampai setahun, ya. Lalu kemudian kita lakukan yang kira-kira maslahat tadi. Bisa kita jual, uang penjualannya simpan, nanti kalau yang punya datang kita berikan, atau bisa kita olah. Wah ini dibikin asinan, ditaruh di kulkas tahan lama ini. Udah bikin, dibelanjain, taruh kulkas, niatnya buat 3 hari lagi ada arisan. Yang punya datang. Kalau datang ya kasih kalau datang itu. Tapi saya udah keluar modal, ya salah sendiri ngapain dibikin asinan gitu kan. Kan bisa kalau dari awal kemudian dijual saja, begitu kan bisa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Oke, silakan yang mana dulu, terserah ya. Ya, silakan. Hukumnya bersolawat dengan keyboard atau piano. Oke. Apa hukum bersolawat dengan diiringi alat musik, keyboard atau piano? Ini masih soal alat musik ya.
Kalau nggak salah kemarin atau pertemuan kapan itu sudah kita bahas. Alat musik itu ada yang sudah digunakan sejak masa Nabi. Ada. Kalau alat musik itu sudah digunakan sejak masa Nabi, Nabi mengizinkannya, berarti alat musik itu boleh. Biasanya alat musik perkusi. Alat musik pukul itu biasanya boleh. Biasanya. Hadroh, rebana, dan yang lain-lain itu boleh. Karena di masa Nabi sudah ada dan diizinkan penggunaannya. Nabi datang ke Madinah itu bahkan disambut dengan tola'al badru alaina. Tapi tolong, mungkin pernah juga saya ngomong di sini, tolong kalau yang bukan Nabi jangan disambut pakai tola'al badru alaina. Jangan ya. Jadi kalau kita baca sholawat nggak apa-apa, sambil berdiri baca tola'al badru nggak apa-apa. Tapi tamu baru datang diiring pakai tola'al badru, jangan itu. Kok kesannya nyaingin Nabi. Kedua, ada alat musik yang Nabi mengharamkannya. Ada. Alat musik yang Nabi mengharamkannya itu ma'azib. Alat musik yang ditiup. Ma'azib. Seruling. Ya. Apalagi trompet. Ya. Saksofon misalnya kan. Ya ditiup. Ditiup itu Nabi mengharamkan yang ditiup. Atau yang dipetik. Gitar, biola, apalagi ya. Ya wa ala ali wasobi ajmain lah. Pokoknya semua yang dipetik itu ya. Itu semuanya. Itu Nabi mengharamkan. Cuma nanti ulama beda pendapat. Apakah haramnya itu sebab alatnya ataukah haramnya karena sebab yang lain? Sebab biasanya alat itu tidak dihukumi, biasanya begitu. Alat itu netral, kalau digunakan positif ya positif, kalau digunakan negatif ya negatif. Contohnya alat kayak pisau. Pisau dipakai ngupas bawang, ya boleh, nggak apa-apa. Pisau kok dipakai nusuk suami, ya haram, nggak boleh. Ya siapa tahu ibu-ibu khilaf gitu kan ya. Pisau itu kan alat, al-alatu latuhkam. Alat itu nggak punya hukum, yang punya hukum itu orangnya, biasanya begitu. Maka kemudian ulama itu membahas yang bikin kayak seruling tadi atau gitar tadi diharamkan oleh Nabi itu apa? Lalu kemudian ada alat yang di masa Nabi belum ada. Piano itu kan belum ada. Keyboard itu belum ada. Nyari hadisnya pun nggak ketemu. Tapi masalahnya dalam keyboard itu ada suara seruling, ada suara gitar kan gitu. Oke, nah yang kita bahas itu nanti dua hal. Satu, apa alasannya kenapa alat musik tadi yang ditiup atau yang dipetik itu kemudian diharamkan oleh Nabi? Ada yang berpendapat menafsiri hadis. Hadisnya kan begini. Hadisnya sahih. Ada dalam Sahih Bukhari itu. Layakunanna aqwamun min ummati. Nanti akan ada dari umatku itu. Yastahilunal khir. Wal khamra wal ma'azib. Orang yang menghalalkan zina. Minuman keras. Dan seruling. Mohon maaf. Kalau zina kan sudah haram dari dulu. Sudah haram. Kalau khamr kan sudah haram juga. Seruling ini haramnya menurut sebagian ulama, ya kalau dipakai sambil zina, sambil khamr, haram. Karena kan kalau yang pertama jelas ya, kata Nabi layakunana aqwamun min ummati, nanti akan ada segolongan dari umatku itu yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, meniup seruling, begitu kan. Jadi ini yang bikin haram ya satu kesatuan. Ya sambil minum khamr, ya sambil main alat musik. Haram kalau itu. Tapi berarti yang bikin haramnya bukan alat musiknya. Yang bikin haramnya berarti adalah khamrnya. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat begitu. Ada pendapat ulama yang lain. Ya kalau disebut sama Nabi haram, ya haram. Kita nggak peduli nanti apa namanya. Alasannya seperti apa. Nah kalau soal keyboard. Itu nanti kembalinya pada tadi.
Ada ulama yang kemudian memperbolehkan, ada. Alasannya, ya kan nggak disebut sama Nabi, keyboard. Kecuali hadisnya, nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan homer, zina, seruling, gitar, dan keyboard misalnya. Keyboard disebut dalam hadis, ya, jadi haram. Keyboardnya nggak disebut. Ada ulama yang memperbolehkan, ada. Tapi ada ulama yang melarang, juga ada. Maka alat musik itu perdebatan. Ya, masih menjadi perdebatan. Kecuali yang jelas-jelas haram tadi ya. Alat musik itu masih menjadi perdebatan. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Mau ikut yang mana, monggo. Tidak saling menyalahkan. Monggo, silakan. Saya contohkan begini. HP ini ada alat musiknya apa enggak? Ada. Kalau ibu ditelepon, itu kan muncul suara itu. Kalau kita sebut suaranya yang haram, berarti HP-nya jadi haram. Kan gitu. Enggak, Ustaz. Kalau saya silent itu. Kalau saya silent, getar doang kalau terima telepon. Tapi kan kalau bangun tidur pasang alarm bunyi juga. Kan gitu. Makanya kemudian ada ulama itu yang ngambil fatwanya, ya pokoknya nanti dilihatlah. Lihatnya bagaimana? Ya kalau dipakai mengiringi sholawat berarti nggak apa-apa. Kalau dipakai buat mengiringi lagu yang nggak jelas berarti nggak boleh. Ada yang berpendapat begitu, ada. Tapi juga ada yang berpendapat ya nggak boleh. Kalau sholawatan ya pakai hadroh saja. Kalau saya bebas saja. Mau ngambil yang memperbolehkan monggo, mau ngambil yang tidak memperbolehkan monggo. Kalau orang tua saya terketat, nggak setuju, nggak boleh itu. Makanya anak-anak wisuda itu pakai keyboard nggak boleh. Tapi kalau saya boleh, nggak apa-apa. Nah kami nggak berantem kok. Yang bilang boleh dengan yang bilang nggak boleh, nggak berantem, santai aja begitu. Jadi ada dua pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan, Ibu yang tadi. Ya. Ya. Sebetulnya Bu itu halal kalau tadi diumumkan. Kan yang bikin nggak halal karena tidak diumumkan gitu kan ya. Jadi patokannya adalah Ibu kalau pengen pakai pendapat yang kedua monggo. Pakai pendapat yang kedua itu sudah punya saya ya silakan nggak apa-apa. Tapi seandainya pakai pendapat yang kedua, tetap nanti apa namanya ada yang Ibu sedekahkan ya atas nama pemilik gelang itu. Supaya pemilik gelang itu tetap mendapatkan kebaikan dari harta yang Ibu pakai begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau pengen mengembalikan total itu ya seharga nilai gramnya. Dulu berapa? 20 gram. Ya tinggal dihitung nilai 20 gram sekarang berapa gitu. Jadi silakan. Mau pakai pendapat yang pertama silakan, pakai pendapat yang kedua silakan ya. Nggak ada apa-apa. Ya, tadi siapa lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Pertanyaannya ada dua Pak Ustadz, tapi lain-lain ini ya Pak Ustadz, lain tema. Yang pertama, eh, begini Pak Ustadz, kita kan pernah nolong orang, jadi orang itu memang benar-benar butuh duit, tapi dengan cara kredit. Nah, sesudah itu 1 bulan, 2 bulan, benar Pak Ustadz, tapi ketiga bulannya orang itu tidak datang lagi Pak Ustadz. Sedangkan kan kita punya sangkutan sama beliau ya Pak Ustadz. Bisa Walaupun diulangi eh, yang pertama ya. nolong orang tapi Oh, dengan cara kredit Pak Ustadz. baik. Jadi dalam bentuk barang kita tuh sebenarnya kurang terlalu butuh Pak Ustadz ya, karena memang niat nolong saja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada tuh Pak Ustadz. Kemudian bulan berikutnya orang itu tidak ada lagi. Mau disusulin juga kita nggak tahu rumahnya di mana Pak Ustadz. Nah, saya inisiatif sendiri aja Pak Ustadz ya.
Karena kalau dulu zaman tahun 2000 itu kan kalau nggak salah harganya cuma 200.000. Jadi aku 200.000 itu aku sedekahin ke anak yatim. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz ya? Yang kedua, hukumnya mendengarkan musik apa sih Pak Ustadz? Misalkan musik dangdut atau rock atau gitu. Ya. Syukran Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang pertama, kita kredit pada orang. Yang ketika masih ada sisa, lalu kemudian orangnya sudah tidak datang lagi, kita nggak tahu orangnya ada di mana. Begitu. Kalau misalnya tahu nama, tahu apa, alamat, bisa kita cari, kita lacak, atau paling tidak, kalau zaman sekarang biasanya orang pada punya akun media sosial, kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu kan susah. Kalau kira-kira sudah tidak terlacak, maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah sedekah atas nama orang itu. Jadi sedekah misalnya, sedekahnya di saat itu ya. Jadi misalnya sudah kita cari kemana-mana nggak dapat, kemudian kita sedekah atas nama orang itu begitu. Itu nanti diniatin pahalanya buat orang yang kita masih punya tunggakan gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian tadi kalau yang kedua, pertanyaannya apa? Mendengarkan alat musik, mendengarkan musik ya. Oke. Ini juga sudah pernah kita bahas. Musik itu kan kaitannya dengan tiga hal. Liriknya, isi lagunya, kalimatnya. Yang kedua, alat musiknya. Yang ketiga, nadanya, kan gitu. Musik itu, kalau kita mendengar ya, kecuali kalau melihat berarti nanti ada tariannya atau ada apanya begitu kan. Kalau kalimat yang kita hitung itu patokannya adalah kalau isinya baik ya baik, isinya jelek ya jelek. Contohnya apa? Contohnya lagu-lagu wajib, lagu-lagu perjuangan, itu baik semua itu. Lagu anak itu baik semua itu. Contoh lagu cicak-cicak di dinding, itu sering saya contohin sama anak saya. Saya bilang sama anak saya itu, Bang, itu cicaknya yang datengin nyamuk, apa nyamuknya yang datengin cicak? Nyamuknya yang datengin kan? Kalau dalam lagu kan gitu. Datang seekor nyamuk, apa datang seekor cicak? Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap gitu kan? Ya. Itu saya bilang sama anak saya, Bang, itu lagu sedang ngajarkan tauhid itu. Tauhid bagaimana? Ya tauhid kalau rezeki itu nggak ketukar, rezekinya yang datang. Kita di rumah aja, kalau itu memang rezeki kita, ya rezekinya yang datang. Lagu-lagu anak semacam ini aman, nggak ada masalah itu. Ya. Secara kalimat itu aman. Meskipun kadang-kadang lagu anak itu ya ada juga yang agak menyesatkan. Ada. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada malam-malam langit biru? Ya langit yang hitam lah. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga lagu anak-anak. Yang penting nadanya dapat. Lagu-lagu perjuangan. 17 Agustus, lagu mengheningkan cipta, lagu-lagu daerah itu kan liriknya positif semua itu. Nggak ada lirik yang negatif, nggak ada. Liriknya positif semua. Ya. Yang kedua, nadanya. Kalau nada pasti halal. Kalau nada pasti halal. Ya, kalau nada pasti halal. Kenapa kalau nada? Soalnya orang azan saja pakai nada, kan gitu. Azan pakai nada, baca Quran pakai nada, macam-macam pakai nada, sama. Alat musik ya kembali pada tadi. Ada ulama yang memperbolehkan secara total. Misalnya Ibnu Hazm, boleh. Imam Ghazali itu, asalkan bukan seruling, Imam Ghazali ya, kalau dalam Al-Ihya ya, asalkan bukan suling, asalkan bukan yang ada senarnya, asalkan bukan suling, yang ada senarnya, atau alat yang biasa dipakai sama ahli-ahli maksiat, selebihnya halal. Menurut Imam Ghazali halal. Jadi patokan kita apa? Selebihnya boleh. Menurut Imam Ghazali itu. Karena yang disebut dalam hadis kan itu.
Yang disebut itu adalah seruling, lalu kemudian apa namanya, yang berdawai, yang bersenar kan gitu, sama kemudian alat yang biasa dipakai sama orang-orang yang ahli maksiat, ya, sampai menjadi identitas mereka alat ini. Maka kemudian yang tiga ini nggak boleh, sisanya berarti boleh. Tapi tadi orang untuk mendengarkan atau tidak itu selera kan, selera. Misalnya ada orang yang ikut pendapatnya, saya ikut yang mengharamkan musik, monggo, silakan, nggak apa-apa. Kalau saya ikut yang memperbolehkan, monggo. Yang bilang boleh juga, kalau lagunya lagu mesum, pasti haram. Yang bilang boleh musik juga, kalau pakai tarian, pakai joget yang mengumbar aurat, pasti haram. Sama begitu ya. Jadi jangan dianggap ada ulama yang bolehin musik, kemudian ya pakai lagu koplo yang kemudian apa namanya penyanyinya buka aurat semua, ya pasti haram kalau itu, pasti haram. Jadi tetap dalam koridor itu ya. Cuma memang tadi orang tuh selera macam-macam. Misalnya santri lagi ngapalin Quran, itu ya jangan jangan sering-sering denger musik. Bukan karena apalannya nanti hilang, bukan. Karena nanti akhirnya lebih seneng ngapalin lagunya daripada ngapalin ayatnya. Itu masalahnya. Jadi nggak fokus gitu lah. Tapi ibu-ibu misalnya mohon maaf, lagi masak, lagi apa kok iseng, lagi nyuci, bete, buka YouTube, ya monggo silakan. Saya kalau misalnya orang lain nyetir, saya tanya, bete nggak bang? Bete Ustaz. Mau nyetel musik setel aja. Tapi saya sukanya dangdut Ustaz. Saya bilang sama yang nyupir itu, saya bilang, yang penting liriknya sopan, cari aja, silakan. Nggak apa-apa kalau saya nggak anti begitu, silakan gitu. Jadi mau lagunya apapun, asal tadi ya, liriknya sopan. Ya, kalau cuma dengerin aman begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan di kolom chat ini. Ada kasus seperti ini. Ada pernah menjual sebidang tanah kepada seseorang setelah transaksi pembeli kurun waktu yang lama tidak tahu kemana rimba dan pusaranya. Status surat tanahnya masih menginduk. Ini pertanyaannya yang jual apa yang beli apa yang gimana ini? Ada orang jual tanah kepada seseorang setelah transaksi pembeli tidak tahu kemana rimbanya. Status surat tanahnya masih menginduk. Apakah termasuk barang temuan? Ini saya nggak paham pertanyaannya ini ya. Saya nggak berani jawab kalau saya nggak paham ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Warabi'u ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawani. Wa huwa darbani. Hayawanun la yamtani'u binafsihi. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa gurmi samanihi. Au tarkihi wa tatawu bil infaqi alaihi. Au bai'ihi wa hibzi samanihi. Yang keempat, itu menemukan hewan. Hewan itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, hewan yang tidak dapat menjaga diri. Kalau ada hewan yang tidak dapat menjaga diri, maka yang bisa kita lakukan itu kita boleh memakannya, mengganti harganya. Atau kita boleh membiarkannya, boleh, nggak apa-apa. Atau kita secara rela, secara ikhlas, merawatnya, boleh. Atau kita jual dan kita simpen harganya, boleh. Contoh, ya. Kita misalnya mohon maaf nemu binatang yang kita yakin tidak ada pemiliknya sekitar situ. Tidak. Ibu tinggal di komplek perumahan, yang satu komplek itu yakin tidak ada orang pelihara ayam. Yakin. Tiba-tiba kok ada ayam masuk di halaman rumah ibu, ya biarin aja. Sampai lama ayam masih keliaran di situ, lalu kemudian kita punya pikiran, loh ini kalau nanti nggak saya yang ambil, diambil sama orang. Maka kita kemudian boleh menganggapnya sebagai barang temuan. Boleh, nggak apa-apa. Ini kalau ibu yakin, satu wilayah tidak ada yang pelihara ayam.
Tapi kalau tetangganya memang pelihara ayam, ayamnya masuk ke rumah ibu, jangan dianggap barang temuan. Wah cocok ini, ayam masuk barang temuan ini. Kata kitabnya boleh dimakan, nggak apa-apa. Tuh, ya. Jadi kalau apa namanya itu bukan milik tetangga kita, satu wilayah nggak ada yang pelihara ayam, tiba-tiba kok masuk ayam di rumah kita akan ambil pilihannya 3 hal. 1, potong ayamnya makan, nanti yang punya datang ganti. Atau pilihan yang kedua, kita biarkan, kita ambil sambil kita rawat. Biayanya biaya kita secara ikhlas. Nggak boleh nanti kita minta ganti rugi sama pemilik ayamnya. Nggak boleh. Jadi mentang-mentang nemu, lalu kemudian apa namanya? Kita pelihara begitu. Nggak lama yang punya datang, kita ngomong. Nggak bisa nih, udah saya rawat ini selama 2 minggu. Kalau mau bayarlah 50.000. Saya habis banyak ini buat biaya ngempanin. Lu siapa yang nyuruh? Gitu kan. Jadi kalau mau ya secara rela. Atau yang ketiga adalah apa namanya kita jual, uang penjualannya kita simpan. Nanti kalau sewaktu-waktu yang punya datang, kita berikan. Ini saya ngalamin contohnya dan masih melakukan. Jadi saya punya burung merpati, burung dara. Anak saya suka burung dara itu. Itu saya pelihara. Awalnya yang pelihara itu abangnya pelihara. 1 jantan, 1 betina. Kita belikan rumahnya. Nggak lama, adiknya pengen. Akhirnya beli lagi saya. Beli lagi 1 jantan, 1 betina. Jadi ada 4 ekor burung di depan rumah. Lama tiap hari diberi makan. Terus kemudian mati. Saya lupa yang mati kalau nggak salah yang mati ini kalau nggak salah yang jantan. Yang mati. Nggak lama itu. Saya lupa mati apa hilang begitu. Mati kalau nggak salah mati ya. Nggak lama itu ada burung lain sering nyamperin burungnya anak saya ini. Saya liatin, oh iya ini. Sering. Sampai saya kasih makan itu nggak terbang. Sampai pernah saya tangkap juga nggak terbang. Gitu. Kata anak saya, udah Bi, masukin kandang aja Bi. Entah dulu main masukin kandang aja. Ini burung siapa ini gitu kan. Nggak bisa, nggak apa-apa, kesian itu katanya itu. Nggak punya pasangan gitu kan. Saya kemudian nanya sama dia, di sini yang apa namanya komunitasnya teman-teman kamu yang pada pelihara burung banyak nggak? Banyak. Coba tanyain, ini punya siapa? Gitu. Ditanyain, nggak ada yang ngaku, nggak. Semua pada punya burung. Jadi entah itu burung siapa, tapi senangnya sama burung anak saya. Jadi di situ terus adanya. Akhirnya ya karena sudah sekian lama ditanya-tanya nggak ada, saya masukin. Dan kita pelihara, kita kasih makan, tapi saya bilang sama anak saya, Bang, nanti kalau misalnya ada yang punya, dan yang punya datang ngaku itu punya dia, balikin kalau enggak kamu beli sama dia. Ya siap, nggak apa-apa begitu ya. Jadi jangan main langsung masukin aja potong begitu ya, enggak ya. Jadi harus kita pastikan dulu, memang tidak ada pemiliknya. Ini kasusnya kalau binatangnya binatang yang kecil, yang tidak bisa menjaga diri. Kalau ada binatang yang besar, wahayawanun yamtani'u binafsihi, fa'in wajadahu fis sohro tarokahu. Wa in wajadahu fil habari, bahwa mukhayyarun bainal asya'is salasati fihi. Kalau nemunya hewan gede, kata Nabi biarkan saja. Kecuali kalau yakin bakal ada yang ngambil. Misalnya mohon maaf, ibu nemu ayam. Kalau nemu ayam kan memang ayam binatang kecil yang tidak bisa menjaga diri. Kalau kira-kira di situ tidak ada yang pelihara. Ini enggak, nemu sapi misalnya. Kok enak bener jackpotnya itu ya. Sekali nemu sapi gitu. Itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Ada sahabat nanya, Nabi,
Kalau kita nemu kambing gimana? Kata Nabi, kira-kira kambingnya ada pemiliknya enggak? Enggak. Kalau enggak ada ya sudah. Kamu makan, nanti yang punya datang ganti, kata Nabi. Gitu. Kalau onta bagaimana Nabi? Nanya tuh sahabat. Kalau bahasa kita jawabnya kata Nabi, ya kalau onta kegedean lah gitu ya bahasanya. Itu jawabannya Nabi itu, malaka wa malaha. Udahlah, nggak usah tanya-tanya onta. Onta itu bisa jaga diri, kata Nabi begitu. Biarkan saja, biarkan saja. Maka nanti kita lihat saja, kita itu nemunya di mana. Kalau kita nemu sapinya di rimba, kita nemu sapinya itu di tempat yang tidak berpenghuni, itu bisa langsung kita lakukan hal yang sama seperti ayam. Ya potong, nanti yang punya datang ya ganti, atau jual, yang punya datang kasih uangnya. Ya. Tapi kalau kita misalnya nemunya, kalau kita nemunya di tempat yang tidak berpenghuni, kita biarkan saja. Tapi kalau kita nemunya di tempat yang berpenghuni, itu tahan dulu. Ini jangan-jangan sapi kurban ada yang lari ini, ada yang lari. Lebih baik saya tahan, saya ikat, daripada nanti lari kampung sebelah, disembelih beneran sama kampung sebelah begitu. Mendingan saya tahan dulu, saya taruh sini, saya pelihara begitu. Ya, jadi patokannya ada perbedaan antara hewan yang kecil dengan hewan yang besar begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan Bu. Pertanyaannya, tetangga ibu ada yang pelihara nggak? Kalau kira-kira yakin tidak ada, ambil aja Bu. Kalau kira-kira yakin tidak ada ya, ambil aja. Tapi jangan sampai nanti udah diambil ujuk-ujuk yang punya datang gitu ya. Jadi bedanya kan begini. Kalau buah-buahan, kalau buah-buahan, cabangnya masuk halaman pekarangan rumah kita, buahnya jatuh di rumah kita, ambil, nggak apa-apa. Secara adat begitu, halal. Secara adat begitu, halal. Bukan secara agama saya katakan. Secara adat halal. Karena patokannya begini. Masa rumah gua dikotorin daunnya doang. Ya sekali-kali lah, dapat mangganya begitu kan. Sekali-kali. Wajar itu, wajar, logis. Dasar hukum adat ini kita pakai dalam beragama, nggak apa-apa, halal, nggak ada masalah. Tapi kalau binatang nggak bisa. Kalau binatang kan bisa jalan. Kalau buah kan nggak bisa jalan. Buah itu jatuh. Kalau binatang, ayam tetangga kok masuk rumah kita, ya jangan. Wah potong ini, halal juga kata Ustadz. Oh tidak ya. Ya, kalau itu nggak boleh ya. Kalau telurnya gimana? Kalau kita tahu pemiliknya, ya bukan milik kita juga, tidak halal. Kalau kita tahu pemiliknya begitu kan. Tapi kalau kita tidak tahu pemiliknya, ada yang pelihara nggak dekat-dekat sini? Kalau kira-kira nggak ada yang pelihara, ya nggak apa-apa, silakan. Ambil, tapi nanti kalau yang punya datang, ya ganti begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutin satu lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Step tentang tadi hewan ya. Waktu itu saya pernah datang nih, ada kucing masih kecil. Terus ya akhirnya, berarti kan itu barang teman juga dong. Terus saya Apa yang tanya, datang apa? kucing. Kucing. Ya Oke. anak kucing lah, masih kecil lah. Hah. Saya nanya-nanya ke tetangga juga kan, ayah saya juga nanya kan ini kucing siapa. Nggak ada yang tahu. Akhirnya sama ayah saya dipelihara kan. Dipelihara 2 minggu, terus nggak lama itu kucing kelindes sama tetangga saya gitu. Nah akhirnya ya ya udah gitu kan, meninggal kan. Nah itu gimana Sat jadinya? Apakah sayanya dosa apa gimana tuh? Dosa nggak sih kira-kira gitu? Dosa karena apa? Ya maksudnya kan kalau kata ayah saya sih bilangnya gini, kalau misalnya nggak diambil bisa aja tuh dia nggak kelindes misalnya gitu. Kalau misalnya nggak diapain? Kalau nggak diambil soalnya emang Oh apa? gitu. Oh. Iya. Jadi gara-gara diambil dan Ya. kemudian akhirnya dirawat Soalnya terus emang kelindes begitu ya. Oke. ya soalnya kucingnya
Jadi ketemunya itu saya lagi di yang nggak di rumah sih, emang nggak di rumah. Jadi datengin gitu, takutnya kelindes apa akhirnya dibawa lah sama saya gitu. Syukuran saya, terima kasih. Kalau nanya yang salah siapa, itu ya kalau dengan sengaja ngelindes kucing ya salah. Tapi kalau tidak dengan sengaja ngelindes kucing ya nggak salah. Ya nasibnya kucing aja kelindes gitu ya. Jadi patokannya itu adalah tidak ada yang bersalah di situ, nggak ada. Kecuali kalau memang pengendara motor sengaja bidik kucing. Mana kucing nih? Gue pengen lindes begitu. Ya kalau itu pasti haram kalau itu ya. Tapi kadang-kadang ada orang berkendara cepat yang kalau dia ngerem mendadak juga bahaya. Kemudian kok terpaksa ngelindes kucing, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Nggak ada masalah. Daripada dia mengakibatkan kecelakaan yang membahayakan nyawa orang, dia pilih resiko yang terkecil begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Satu bahasan lagi. Kalau tadi nemunya nemu barang. Kalau ini nemunya nemu anak. Nih ya. Kalau nemu barang, rebutan yang mau ngambil. Ya. Tapi kalau nemu anak itu, belum tentu ada yang mau ngambil. Belum tentu. Ya. Paslon ini suatu pasal wa idza wujida laqitun. Apabila ditemukan seorang anak biqari'atit tariqi di jalanan fa'akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun alal kifayati. Maka mengambilnya, membesarkannya, dan merawatnya itu fardu kifayah. Bedakan, kalau tadi barang, cuman disebut boleh, ngambil boleh. Gak apa-apa. Tapi kalau anak disebut wajib ngambil, karena agama tahu, kalau nggak diwajibkan, dibiarin aja itu. Naik motor, tiba-tiba lihat dompet, berhenti itu. Ambil dompetnya, lanjut. Naik motor, lihat kemudian keranjang bayi, paling cuma dilihat, terusin aja, antar gua yang disalahin lagi. Terus. Maka kalau sampai nggak ada yang ngambil, sampai kemudian bayinya meninggal dunia, semua yang melihatnya dan tahu keberadaannya berdosa. Karena fardu kifayah. Jadi kalau nemu anak, misalnya anak bayi, orang kadang-kadang tuh Masya Allah. Kalau giliran begitu tawakalnya tinggi. Punya anak bayi, main taruh aja depan rumah orang, begitu kan. Tinggal yang punya rumah bingung nih bayi siapa gitu kan. Dibawa kemana? Wala yuqarru illa fi yadi aminin. Anak temuan itu tidak dapat ditetapkan akan dirawat kecuali di tangan orang yang bisa dipercaya. Kalau zaman sekarang itu ya lebih aman kalau diserahkan ke lembaga-lembaga yang mengurusi. Panti asuhan atau hal-hal yang semacamnya. Ya. Yang kira-kira memang lebih terbiasa untuk mengurusi. Kira-kira begitu. Fa'in wujida ma'ahu malun anfaqo alaihil hakimu. Apabila ditemukan ada harta bendanya, maka nanti biaya si anak itu diambil dari situ. Kadang-kadang ada tuh orang yang mungkin masih ada nuraninya. Jadi ninggalin anak sama ninggalin perhiasan. Termasuk surat juga. Tolong rawat anak saya, biayanya ambilkan dari sini. Nggak apa-apa. Pertanyaannya nanti, yang nemukan dan merawat, boleh ikut nikmati duitnya apa enggak? Kan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia punya usaha yang lain ya jangan. Tapi kalau dia nggak punya usaha yang lain, anggap saja ongkos dia merawat anak. Maka dia boleh ikut menikmatinya dengan cara yang layak. Kalau kerja jadi babysitter kira-kira digaji berapa, dia boleh ngambil harta dari situ, silakan. Nggak apa-apa. Jadi patokannya biar sama-sama enak, sama-sama tidak merugikan yang lain. Gitu. Kalau nggak ada hartanya gimana? Ada nemu anak doang lagi nangis ini. Wa illam yujad ma'ahu malun. Kalau tidak ditemukan ada harta bersamanya, panafaqatuhu fi baitil mali, maka biayanya
biaya perawatan, biaya pendidikan, biaya yang lain-lain itu diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau zaman sekarang ya menjadi kewajiban negara untuk mengurusi anak-anak yang ditemukan semacam ini. Baitul Mal itu kalau zaman sekarang perbendaharaan negara, Baitul Mal itu. Balai Harta Negara ya. Jadi patokannya kalau ada duitnya ya berarti yang merawat, yang ngasuh itu boleh ngambil secara layak dianggap sebagai biaya kayak ongkos perawatan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Silakan Ibu-ibu. Kalau nemu anak kan begitu, nggak ada. Kalau tadi nemu gelang masih banyak yang nanya. Ya. Saya mohon maaf ini suara saya juga agak serak, jadi saya cukupkan. Mama nanya Bu Haji. Ya, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz tentang menemukan anak tadi, Baik, itu sama harus diumumkan juga. kalau menemukan anak itu tidak harus diumumkan. Gitu. Karena ketahuan, yang punya anak memang sudah nggak pengen ngasuh, makanya dibuang. Kecuali kalau nemunya di mall, kalau itu diumumkan. Bisa jadi ketinggalan sama emaknya kalau itu ya. Tapi kalau nemunya di jalan, nemunya di apa begitu, kita bisa ngelihat mana yang kira-kira sengaja ditinggal atau yang ketinggalan. Bisa ngelihat. Di tempat-tempat wisata, di mall, ya diumumkan itu. Siapa tahu masih ada emaknya memang kelupaan atau ketinggalan. Tapi kalau misalnya naruhnya depan rumah orang, itu memang ya orang tuanya nggak pengen ngasuh begitu ya. Jadi tidak harus diumumkan, tidak. Ini satu lagi Ustaz. Ini sering terjadi di kampung. Ayam masuk ke rumah orang lain, terus dia di situ bertelur, terus sampai menetas gitu ya, sering begitu. Dulu waktu saya kecil, itu telur anaknya, sedangkan tadi anak-anaknya kan udah gitu. Itu hak siapa? Apakah yang punya ayam atau yang mengurusnya di yang kedua, orang kedua? Ayam masuk rumah kita. Ya, Ayamnya punya tetangga. Ada bertelur di situ sampai dia rami menetas, gitu. Itu nanti ya sering gitu ya di kampung. Ya. Itu yang hak siapa? rawat siapa? Hak siapa? Kan kita nggak tahu tuh ayam siapa yang datang. Kalau kita tahu itu punya siapa, ayamnya punya siapa, maka ya tetap menjadi pemiliknya. Nggak tahu biasanya. Kalau tidak tahu nanti hukum adatnya gimana di kampung situ? Sama seperti buah begitu ya. Kalau misalnya hukum adatnya ya buat yang rawat ya berarti bisa dipakai silakan. Tapi kalau secara fikih harta yang bukan milik kita tidak bisa kita klaim sebagai milik kita, tidak bisa. Secara fikih Dipunyai gitu. Terima kasih Ustaz. ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.